Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang sistem pelunasan piutang. Kelompok kami beranggotakan yang pertama yaitu adalah Ika Rahmawati dengan NIM 3412013 dan saya Raafika Sari dengan NIM 3412022. Untuk bagian yang pertama yaitu ada deskripsi sistem pelunasan piutang. Deskripsi sistem pelunasan piutang yaitu suatu jaringan prosedur yang dibuat dalam melaksanakan kegiatan pokok perusahaan, khususnya transaksi pelunasan piutang. Untuk yang selanjutnya yaitu ada dokumen yang digunakan. Jadi, dokumen yang digunakan dalam penerimaan kas dari piutang menurut Mulyadi yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan adalah dokumen yang dibuat oleh debitur untuk memberitahukan maksud pembayaran yang dilakukan. Surat pemberitahuan ini biasanya berupa tembusan bukti kas keluar oleh debitur yang disertakan dengan cek yang dikirim oleh debitur melalui penagih perusahaan atau pos. Yang kedua yaitu ada daftar surat pemberitahuan. Daftar surat pemberitahuan merupakan rekapitulasi penerimaan kas yang dibuat oleh fungsi sekretaris atau fungsi penagihan. Jika penerima kas dari piutang perusahaan dilaksanakan melalui pos, fungsi sekretaris bertugas membuat amplop surat untuk memisahkan surat pemberitahuan dengan cek dan membuat daftar surat pemberitahuan yang diterima setiap hari. Yang ketiga yaitu ada bukti setorban. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank. Bukti setor dibuat menjadi 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank bersamaan dengan penyetoran kas piutang ke bank. Untuk yang terakhir yaitu ada kwitansi. Dokumen ini merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran uang mereka. Kwitansi sebagai tanda penerimaan kas dibuat dalam sistem perbankan yang tidak mengembalikan atau cancel check kepada check issuer. Untuk yang selanjutnya yaitu ada prosedur sistem. Pada bagian ini, pada prosedur sistem terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada bagian penagih. Lalu yang kedua, bagian penagih akan mengirimkan penagih yang merupakan karyawan perusahaan untuk melakukan penagihan kepada debitur. Lalu yang selanjutnya, bagian penagih akan menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur. Lalu, bagian penagih menyerahkan cek kepada bagian kasa. Bagian penagih akan menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan ke dalam kartu piutang. Lalu, bagian kasa akan mengirimkan kwitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada debitur. Lalu, bagian kasa akan menyetorkan cek ke bank. Setelah cek atas cek tersebut dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang. Lalu yang terakhir adalah bank perusahaan melakukan cleaning atas cek tersebut ke bank debitur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ika Rahmawati. Baik, saya akan lanjutkan mengenai proses penerimaan kas dari piutang. Entitas yang terkait yaitu bagian piutang, bagian penagih, kasa, dan bagian jurnal. Pada bagian piutang, dimulai dengan membuat daftar piutang yang ditagih atau DPG sebanyak 3 lembar. Lembar pertama diberikan kepada bagian penagih, kemudian lembar kedua diberikan kepada kasa, dan yang terakhir lembar ketiga diarsipkan berdasarkan nomor urut.
Kemudian bagian penagih, bagian yang menerima lembar pertama daftar piutang yang ditagih dari bagian piutang, kemudian melakukan penagihan kepada debitur. Selanjutnya menerima cek dan surat pemberitahuan berupa cek dan surat pemberitahuan, kemudian menerima cek dan surat pemberitahuan. Kemudian dilanjut dengan membuat DSP sebanyak 2 lembar, cek, SP, dan DPD. Kemudian DSP lembar pertama dan cek diserahkan kepada bagian kasa. Kemudian DSP lembar kedua dan SP diserahkan kembali ke bagian piutang. DPD diarsipkan berdasarkan nomor kembali ke bagian piutang. DSP lembar kedua dan SP diarsipkan berdasarkan nomor, kemudian SP dibuat catatan kartu piutang. Kemudian bagian yang ketiga yakni bagian kasa, menerima DPD dari bagian piutang, kemudian dilanjut menerima cek dan DPD lembar kedua dari bagian penagih, kemudian membandingkan antara keduanya. Dari hasil keduanya, setelah dibandingkan, dibuat bukti store. Bukti store berupa bukti setor, DPD, DSP, dan cek. Cek disetorkan ke bank dan bukti store, DPD, dan DSP disetor ke bagian jurnal. Kemudian yang terakhir, bagian jurnal menerima DSP, DPD, dan bukti store dari bagian kasa. Kemudian bukti store digunakan untuk membuat jurnal penerimaan kas. Kemudian DPD, DSP, dan bukti store diarsipkan berdasarkan nomor selesai. Kemudian materi yang terakhir, sistem pengendalian yang diperlukan. Yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Yang kedua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan, dan beban. Yang ketiga, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Dan terakhir, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.